Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan rangkuman materi TIK kelas 7 Kurikulum Merdeka Bab 3 Sistem Komputer. Silakan disimak dan semoga bermanfaat. Kita mulai dari pengertian komputer. Komputer adalah kata dari bahasa Inggris to compute yang artinya menghitung. Kini, komputer memiliki makna sebuah peranti elektronik yang dapat menerima data masukan, input atau perintah, memproses data masukan tersebut, memproduksi keluaran atau output, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder. Kita masuk ke perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, keluaran atau output, pemproses atau prosesor, dan memori dan penyimpanan. Dan berikut adalah jenis-jenis perangkat masukan atau input. Kita masuk ke dalam tahap pemproses. CPU atau Central Processing Unit adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi, aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar. CPU memiliki 3 komponen utama, di antaranya register, control unit, dan unit logika aritmatika. CPU merupakan otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang menghubungkannya dengan berbagai peralatan periferal, termasuk peranti input atau output dan unit penyimpanan sekunder. Di komputer modern, CPU terdapat pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut prosesor, main prosesor, central prosesor, atau mikroprosesor. Selanjutnya kita akan membahas tentang RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori elektronik di mana semua data disimpan dalam rangkaian arus listrik dan transistor sehingga hanya ada sedikit latensi atau keterlambatan. Namun, karena data RAM disimpan secara elektronik, data di RAM akan hilang ketika tidak ada daya listrik. Selanjutnya, ROM atau Read Only Memory. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Kita masuk ke alat output atau output device. Output device atau peranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lain-lain. Salah satu jenis peranti keluaran di antaranya adalah layar monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Peranti penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Peranti penyimpanan sekunder diantaranya ada hard disk drive atau biasa kita sebut dengan HDD, di mana media penyimpanan data dalam lapisan magnet dengan kapasitas 256 GB hingga 18 TB pada HDD. Lalu ada SSD atau Solid State Drive, di mana SSD ini merupakan peranti penyimpanan data dengan
solid state yang menggunakan flash memory di mana kualitasnya lebih baik dari HDD dengan kapasitas penyimpanan 60 sampai 100 TB. Dan selanjutnya adalah peranti penyimpanan sekunder yang biasa sering kita gunakan seperti CD atau compact disk, flash drive atau flash disk, dan memori. Pada sebuah komputer, beberapa peranti penting lainnya harus ada, seperti mainboard atau motherboard, dan beberapa komponen lainnya yang bersifat tambahan untuk menambah kinerja dari komputer. Motherboard atau mainboard berfungsi sebagai tempat pemasang prosesor, memori, hard disk, dan komponen lainnya. Ada juga VGA atau Video Graphic Array, di mana fungsinya adalah sebagai proses keluaran dari CPU untuk ditampilkan di layar monitor. Dan ada juga sound card yang memproses keluaran CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Unit pemrosesan grafis adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang untuk mempercepat pembuatan gambar keluaran ke peranti tampilan komputer.